Halo Sobat Easy Stock, ketemu lagi kita mau bahas saham Garuda yang heboh, saham yang akhirnya di bailout pemerintah, kalau enggak ya saham ini akan bangkrut. Sebetulnya emiten ini technically sudah bangkrut sebetulnya, tapi akhirnya dijembatani sama pemerintah untuk penanaman modal, ditambah lah. Jadi konversi dari hutang ke modal. Nah, ini judulnya adalah temukan trik financial engineering pada laporan keuangan Garuda akhir tahun ya, Desember 2022. Ini kan kabarnya Garuda itu untung nih, kita lihat di sini ya. Garuda untung, Garuda cetak laba akhir. Nah, tuh info selengkapnya. Garuda mencetak laba 3,7 miliar dolar, melonjak 189%. Dari yang tahun lalu ruginya 4,1 miliar. Pertanyaan, apakah betul? Ini ada di sini, berkat restrukturisasi hutang Garuda cetak laba. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Apakah laba ini, restrukturisasi utang itu kan betul-betul terlihat di laporan keuangan, terutama di sisi balance sheet. Apakah Garuda itu betul-betul bisa mengcover paling tidak modal kerjanya, atau bisa mengcover utang jangka pendeknya dengan net current assetnya. Itulah namanya dia mampu mencetak surplus modal kerja. Nah, kita akan bongkar laporan keuangan, tapi sebelumnya kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dalam analisa fundamental ini, yaitu Intelligent Investor dan Security Analysis, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock. Itu dapat Anda download di Google Play Store, dan itu kalau Anda download akan seperti ini. Kita download Easy Stock. Anda tinggal register ya email Anda. Kita open seperti ini. Nah, ini ada 859 saham yang listed di bursa. Anda bisa membandingkan antara harga pasarnya dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Sekarang kita mau cari GIAA. Ada juga. Tapi sebelum itu kita bongkar dulu lah ininya apa? Financial reportnya ya. Ini udah yang diaudit ya kalau nggak salah, dengan Ernst & Young nih kalau nggak salah. Price Cooper lah, bukan Ernst & Young, Price Cooper. Nah, kita lihat sisi neraca nih ya. Total aktiva lancar itu 800 juta. Sebetulnya belum net. Kalau net Anda harus kurangin tuh uang muka, pajak dibayar muka. Tapi katakan sementara kita nanti kalau di Easy Stock itu perhitungannya udah net. Jadi Anda udah nggak pusing-pusing kurang-kurangin. Ini kita cuma menggiring ke arah logika yang dasar aja, tidak terlalu jelimet. Jadi kita lihat aktiva lancarnya 800 juta dolar ya. Ini jangka pendeknya aja, utang jangka pendek 1,6, artinya 2 kali lipat. Berarti dia akan defisit modal kerja 800 juta dolar. Nah, itu kan kalau di dalam valuasi itu bisa ditutup nggak sama labanya ya, sama free cash flow-nya sebetulnya, bukan laba tapi free cash flow. Nah, ditambah hutang jangka panjang yang 6 miliar dolar. Oke, kita lihat sekarang dari sisi P&L, profit and loss. Total pendapatannya itu 2 juta dolar. Laba kotornya defisit 2,5 miliar dolar. Tapi dia cetak laba 3,7. Sebetulnya logikanya dari mana? Ya kan, logikanya dari mana? Ini kalau kita lihat pendapatan dan usaha lainnya, itu ada keuntungan aktiva atau selisih kurs 124 juta. Itu harusnya dikeluarkan itu, karena itu hanya catatan akuntansi. Nah, kemudian yang saya blok kuning itu adalah keuntungan
dan restrukturisasi pembayaran. Keuntungan. Dari mana dia memperoleh keuntungan 1,3 miliar? Di restrukturisasi dia untung. Padahal kan nggak ada yang dibayarkan oleh pihak debitur kepada dari pihak kreditur atau bank atau pemegang obligasi kepada emiten atau kepada debitur. Mana ada kan? Nggak mungkin. Tapi ini aja catatan akuntansi. Terus pendapatan dari restrukturisasi utang. Emang dikasih duit sama kreditur kan enggak. Bagian laba hasil bersih entitas asosiasi 2,7 juta dolar ya. Ini pun juga sebetulnya harus kita keluarkan karena di dalam perhitungan nilai wajar versi Benjamin Graham itu akan fokus kepada core business-nya, bukan anak-anak perusahaannya. Oke. Nah, kemudian ya kita bongkar lagi bisa sampai ke bawah. Di sini kita harus lihat. Karena nggak bisa kita cuma lihat di financial statement hanya P&L, balance sheet, dan cash flow. Nah, di sini Anda buka. Anda bisa pelajari ini semuanya ya. Anda pelajari, cocokkan penyusutan. Nah, ini ada nih keuntungan atas perubahan liabilitas. Itu sebetulnya harus dikeluarkan itu. Penghapusan denda, biaya hukum, keterlambatan, itu kan hanya insidental. Biaya penalti itu sebetulnya dia terkena. Itu kan insidental juga. Biaya penalti mungkin leasing pesawat gitu. Itu nggak mungkin terjadi setiap saat secara rutin. Jadi harus Anda keluarkan. Penurunan nilai aset nggak ada nilainya, harusnya juga dikeluarkan. Oke. Di sini coba kalau kita lihat di sini kalau kita mau lihat, nah, ini juga aja non performing loan-nya. Cuma nggak di state ya, di sini dibilang masih tertagih. Nah, terus ini daftar aktiva tetap nih, di sini ada nih. Ini harus diperhatikan untuk mencari capital expenditure dan penyusutannya, penyusutan terus amortisasinya ya. Nah, di sini nih, Anda lihat di sini, Anda bisa besarkan, Anda lihat di sini. Inilah yang kita ambil aja, yang lain kita nggak masukkan. Nah, kalau Anda masukkan di dalam perhitungan seperti GIAA, dia negatif. Kenapa negatif? Kita buka di sini. Ini udah laporan keuangan terakhir ya, Q4 udah akhir tahun. Kita lihat di sini, net current assetnya udah dirupiahkan kan. Net current assetnya katakan 11 triliun. Dia untuk nutup utang jangka pendek itu akan defisit 15 triliun. Kalau 15 triliun defisit tambah 90 triliun, kan defisitnya menjadi 100 triliun lebih ya, 105 triliun. Nah, free cash flow-nya nggak mungkin bisa nutup defisit sebesar itu. Defisit modal kerjanya dia nggak bisa nutup kok. Ini free cash flow-nya cuma 900, nggak sampai 1 triliun, sedangkan defisitnya 15 triliun. Nah, berarti ini perusahaan memang technically masih bangkrut sebetulnya. Nah, di sini kalau kita lihat financial ratio-nya, itu juga debt equity terlalu besar. Nah, ini Anda lihat ya, gross margin masa lebih besar daripada pendapatannya, kan nggak mungkin. Belum lagi profit margin lebih besar dari penjualannya gitu kan. Ini nggak mungkin ini. Oke, jadi return asset juga berdasarkan dari laba ya, dan labanya itu berdasarkan dari financial engineering. Jadi nggak mungkin kita pakai. Jadi kesimpulannya, saham Garuda ini tidak berubah sama sekali. Technically tetap harus bangkrut. Ya mungkin ini proses bailout dari pemerintah yang masih berproses, belum tuntas, karena kalau dilihat perhitungannya di sini, dia masih defisit modal kerja dan akan defisit daripada
dia cash flow-nya nggak defisit, sorry ya, tapi tidak bisa nutup kan defisit modal kerja aja nggak bisa, makanya nilainya negatif semua. Oke, para pemirsa, sekedar untuk menyampaikan teknik financial engineering yang dilakukan oleh Garuda pada laporan keuangan akhir tahun, di mana mereka mengklaim keuntungan 3,7 miliar, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ada keuntungan. Memang secara laba dan free cash flow memang seperti itu, tapi sebetulnya dia tidak. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini di sini bahwa net income after tax-nya itu 56 triliun. Tetapi ternyata free cash flow-nya itu 1 triliun nggak nyampe. Karena tadi ada biaya-biaya restrukturisasi, dan itu bukan keuntungan restrukturisasi itu harus dikeluarkan. Karena itu tidak ada kaitan dengan bisnisnya Garuda. Di luar core bisnisnya dia itu hanya keuntungan semu, dan sebetulnya itu hanya di catatan akuntansi. Kalau real cash flow-nya pasti nggak ada itu. Nggak mungkin kreditur memberikan karena dia default, dia dinegosiasi ulang dan lain sebagainya, terus kreditur memberikan ganti rugi kepada emiten, kan nggak mungkin itu terjadi. Atau kreditur malahan menambah atau memberi hutang yang lebih tinggi, segala total hutangnya menjadi bengkak, yang level sekarang aja nggak bisa dibayar, apalagi ditambah, kan nggak mungkin. Dan ini jatuhnya kan bukan di neraca, tapi jatuhnya di P&L dan dicatat sebagai keuntungan. Maka ini suatu financial engineering memang secara akuntansi dibenarkan, tapi secara Anda sebagai investor yang harus memvaluasi saham sebelum Anda melakukan aksi beli, itu nggak mungkin dilakukan. Artinya itu too good to be true, atau itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Oke, kita jumpa lagi dalam kesempatan.